Hai guysku semua. Gimana kabarnya kalian? Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang kultivator yang menjadi kuat setiap kali terbunuh dan bangkit dari kematiannya. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, aku mau ingetin kalau video ini berisikan full spoiler dari sebuah komik. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya secara langsung, bisa lihat di situs penyedia komiknya ya guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Setelah Jiang Yu berhasil meninggalkan wilayah timur dengan bantuan kamar dagang Wanzhou, kali ini seorang penjaga terlihat sangat ketakutan lantaran Tanah Suci telah memerintahkan mereka untuk mencari lokasi Jiang Yu berada. Namun mereka malah membiarkan orang-orang dari kamar dagang Wanzhou lolos dengan mudah. Akan tetapi, Tetua Wang menganggap kalau penjaga itu terlalu panik hanya karena masalah kecil. Tetua Wang berkata bahwa orang seperti Yu dari kamar dagang Wanzhou itu hanya mengakui uang dan bukan orang sebagai tuannya. Tetua Wang beranggapan kalau Yu tidak akan menyinggung Tanah Suci hanya karena murid sekte kelas 3. Bahkan jika Jiang Yu menjual dirinya, ia hanya akan bernilai 10.000 Spirit Stone dan tidak akan cukup untuk mendapatkan kamar dagang Wanzhou untuk membantunya. Akan tetapi, jika istana Tianyu menyinggung kamar dagang Wanzhou, maka merekalah yang akan menderita. Mendengar penjelasan tersebut, penjaga itu pun akhirnya memuji kebijaksanaan dari Tetua Wang. Sementara itu, Jiang Yu tidak menyangka kalau reputasi dari kamar dagang Wanzhou sangat luar biasa seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Kendati demikian, Yu menganggap kalau Jiang Yu terlalu melebih-lebihkan, padahal Jiang Yu sendiri lebih luar biasa dibandingkan mereka. Sontak, Jiang Yu pun bertanya mengapa Yu bisa berkata seperti itu. Yu pun menjawabnya dengan mengatakan menurut pengetahuannya, Supreme Bond milik Jiang Yu telah dihapus oleh Tanah Suci 3 tahun yang lalu. Akan tetapi saat ini ia bisa bangkit hingga berhasil mengalahkan 2 putra Tanah Suci sendirian dan juga mengeluarkan pil immortal dalam jumlah banyak. Karenanya Yu bertanya, apakah Jiang Yu menemukan sebuah keberuntungan? Namun Jiang Yu menganggap kalau Yu sedang berusaha menyelidikinya. Yu pun membantah tuduhan Jiang Yu. Ia berpikir kalau Jiang Yu terlalu melebih-lebihkan. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, jadi aku tidak akan bertanya lebih lanjut, ucap Yu. Kendati demikian, Yu ternyata memang sedang berusaha menyelidiki Jiang Yu. Ia beranggapan kalau Jiang Yu memiliki keberuntungan yang tidak disengaja, mengingat bagaimana Jiang Yu mampu mengeluarkan 500 pil immortal begitu bebas sebelumnya. Yu berpikir kalau Jiang Yu memiliki kekayaan melebihi jumlah itu. Karenanya, Yu berencana untuk mengambil setiap keuntungan dari Jiang Yu dan tidak akan membiarkannya lepas apalagi sampai jatuh ke tangan Tanah Suci. Pada malam hari, mereka pun berhenti untuk beristirahat. Zhang Yun ternyata menyadari kalau Jiang Yu sedang memikirkan banyak hal. Karenanya, Jiang Yu pun mengutarakan kebingungannya melihat situasi yang terlalu berjalan mulus. Kendati demikian, Zhang Yun tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Jiang Yu. Tak lama kemudian, Jiang Yu pun berniat mengumpulkan kayu bakar dan menyuruh Zhang Yun untuk tidak meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Yu terlihat sedang mandi di sebuah danau. Ia diam-diam rupanya telah mengirimkan surat untuk para tetua yang berada di reruntuhan kuno. Yu berniat untuk menjarah semua kekayaan Jiang Yu dan menjadikan Jiang Yu sebagai pemuas nafsunya. Di saat yang sama, Jiang Yu terlihat masih curiga kalau Yu sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Tak berselang lama, Jiang Yu melihat sesuatu yang sedang melintas. Karena itu, ia pun dengan segera menangkapnya. Ternyata itu adalah burung merpati spiritual khusus yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun Jiang Yu masih bingung mengapa di tempat itu ada burung merpati spiritual. Setelah membuka gulungan surat,
Jiang Yu akhirnya mengetahui kalau Yu-Er memiliki niat untuk pergi ke reruntuhan kuno dan menjebak Jiang Yu dengan bantuan dari para master di ranah Heavenly Realm. Karena Yu-Er tidak memiliki niat baik, maka Jiang Yu tidak akan segan-segan untuk membalasnya. 大陆各方势力专门用于通讯的灵，原来如此，这里面好恶毒的心肠。若是既然你不仁， Namun secara mengejutkan, Jiang Yu tiba-tiba mendengar suara pertarungan. Rupanya saat itu Yu-Er sedang berhadapan dengan seorang pria bernama Cao Yun. Dalam pertarungan tersebut, Cao Yun ternyata juga telah berhasil meracuni Yu-Er. Tentu saja hal itu membuat Yu-Er sangat marah sembari berkata kalau Cao Yun sangatlah hina. Kendati demikian, Yu-Er sangat bingung mengapa Cao Yun bisa bebas. Padahal ia dipenjara oleh Tanah Suci Lingxiao lantaran telah menganiaya gadis suci dari Tanah Suci Yaoji 3 tahun yang lalu. Cao Yun pun berkata kalau ini semua berkat seorang buronan yang bernama Jiang Yu. Tanah Suci ternyata telah memerintahkan Cao Yun untuk memburu Jiang Yu dan menghadiahkan kebebasan kepadanya. Cao Yun menyuruh Yu-Er untuk tidak bicara lagi, lantaran racun reckless catering milik Sekte Yin yang miliknya sangatlah kuat, bahkan bagi seorang kultivator di ranah Half-Step Heavenly Realm. Rupanya racun itu akan membuat orang yang terkena menjadi menderita dan meningkatkan nafsu mereka hingga membuat orang itu tergila-gila dalam waktu 1 jam. Jika Cao Yun berhasil mendapatkan Heavenly Heart Holy Body Swords milik Yu-Er, maka hal itu akan membuat Cao Yun bisa menembus ranah Heavenly Realm dengan mudah. Di saat yang sama, Yu-Er sangat kesal lantaran ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya akibat racun tersebut. Di sisi lain, Jiang Yu ternyata juga sedang melihat pertarungan dari kedua orang itu. Jiang Yu terlihat sangat senang setelah mengetahui kalau Cao Yun adalah utusan Tanah Suci. Ia berencana untuk membiarkan kedua orang itu bertarung terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Meskipun Cao Yun juga berada di ranah Half-Step Heavenly Realm, akan tetapi dengan keadaan Yu-Er saat ini, ia bukanlah tandingannya. Karena itu, satu-satunya kesempatan Yu-Er adalah melemparkan jarum yang telah dilumuri racun Blood Coagulation God Needle miliknya. Alhasil ketika Cao Yun dalam keadaan tidak waspada, Yu-Er dengan segera melemparkan racun tersebut. Yu-Er pun sangat senang lantaran dalam 1 jam lagi, Cao Yun akan merasa kesakitan dan menjadi gumpalan darah akibat racun yang ia berikan. Meski Cao Yun akan tewas akibat racun itu, akan tetapi ia tetap berniat untuk meninggalkan tanda di tubuh Yu-Er. Sontak, Yu-Er pun kembali ketakutan dan menyuruh Cao Yun untuk tidak mendekat. Cao Yun pun menyuruh Yu-Er untuk berteriak sampai tenggorokannya terluka, karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan datang menyelamatkannya. Sementara itu, Jiang Yu rupanya berpikir kalau bukan karena keabadiannya, mungkin ia tidak mampu menghadapi salah satu dari mereka. Singkat aja, Jiang Yu pun akhirnya memutuskan untuk menemui kedua orang itu. Alhasil, Cao Yun yang melihat kehadirannya pun langsung menyadari kalau orang yang ada di depannya adalah Jiang Yu. Karenanya, Yu-Er dengan segera meminta bantuan kepada Jiang Yu dengan berkata kalau Cao Yun adalah wakil pemimpin Sekte Yin Yang yang diperintahkan oleh Tanah Suci untuk memburu Jiang Yu. Tentu saja Jiang Yu sangat marah setelah mengetahui kebusukannya. Yu-Er masih berpura-pura baik kepadanya. Hal itu tentu saja membuat Yu-Er sangat terkejut. Di sisi lain, karena sebentar lagi Cao Yun akan mati, ia pun tidak lagi memiliki kemampuan untuk memburu Jiang Yu. Karena itu, ia hanya ingin menjadi orang bodoh yang jatuh cinta kepada wanita cantik di sisa hidupnya itu. Kendati demikian, Yu-Er tetap berusaha membuat Jiang Yu percaya kepada dirinya. Dengan berkata kalau Cao Yun adalah anjing dari Tanah Suci, karena itu ia tidak akan membuat Jiang Yu pergi. Sontak Jiang Yu pun menyuruh Yu-Er menutup mulutnya. Cao Yun terlihat senang lantaran Jiang Yu lebih berpihak kepada dirinya. Akan tetapi Cao Yun rupanya memiliki niat buruk untuk mengambil alih tubuh Jiang Yu agar ia bisa terbebas dari racun itu.
Ia mengira kalau Jiang Yu tidak mengetahui bahwa kultivator di ranah Half Step Heavenly Realm mampu melepaskan jiwa dari tubuh mereka seperti yang dilakukan kultivator Heavenly Realm yang sebenarnya. Di sisi lain, Jiang Yu tiba-tiba berkata bahwa ia sudah tahu kalau Chaiyun telah mengumpulkan Primordial Spirit ke Tianling Meridiannya, dan hal itu akan ia gunakan untuk bisa mengambil alih tubuh Jiang Yu. Tentu saja perkataan tersebut membuat Chaiyun terkejut. Dengan kemampuan Jiang Yu yang masih berada di ranah True Martial Realm, ia bisa mengetahuinya. Di saat yang sama, Jiang Yu rupanya berpikir kalau bukan karena ulah dari Yun Po-Xian, mungkin saat ini ia akan masuk ke dalam perangkap Chaiyun. Meskipun tubuhnya berhasil diambil alih, namun tubuh abadi Jiang Yu masih akan memberikan hukuman kepada Chaiyun. Meski begitu, Chaiyun ternyata berpikir, meskipun Jiang Yu mengetahui masalah ini, akan tetapi ia tidak akan bisa melakukan apapun, lantaran Jiang Yu masih berada di ranah True Martial Realm. Alhasil, Chaiyun pun segera melancarkan aksinya. Karena itu, Jiang Yu dengan segera menggunakan teknik Xuanwu Transformation. Di saat yang sama, Chaiyun sangat terkejut dan tidak percaya setelah melihat Jiang Yu mampu membuat retakan ruang. Di akhir hidupnya itu, Chaiyun berkata kalau ia tidak rela dikalahkan dengan mudah, padahal ia adalah kultivator Half Step Heavenly Realm. Setelah berhasil mengalahkan Chaiyun, Jiang Yu pun berhasil mendapatkan banyak sekali XP. Tak hanya itu, Jiang Yu juga mendapatkan cincin ruang, yang mana di dalam cincin itu juga tersimpan sebuah teknik tingkat holy. Rupanya teknik itu adalah teknik Yin Yang Demonic Step Grand Technique Yu. Digunakan untuk memperbudak lawan yang berada di ranah lebih rendah dari pengguna. Jiang Yu terlihat sangat senang lantaran ia mendapatkan teknik yang sangat menarik meskipun tidak sejalan dengan sekte ortodoks. Sementara itu, Yun Er rupanya menyadari kalau Jiang Yu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang terlihat. Karena takut kalau ia akan menjadi target selanjutnya, Yu Er pun harus segera menghabisi Jiang Yu. Alhasil, Yu Er pun berniat menggunakan racun Blood Coagulation God Needle yang terakhir untuk membunuh Jiang Yu. Sontak, Yu Er pun langsung melemparkan jarum itu dan berhasil mengenai tubuh Jiang Yu. Setelah berhasil membunuhnya, Yu Er pun berkata bahwa Jiang Yu terlalu naif jika ingin berurusan dengan dirinya. Namun Yu Er harus segera menghilangkan racun jahat yang ada di tubuhnya itu. Karenanya, ia pun berniat untuk menggunakan tubuh sekarat Jiang Yu sebagai pelampiasan. Apakah yang akan dilakukan Yu Er kepada Jiang Yu? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik ini di part selanjutnya ya. Buat kalian yang udah mau komen, Mimin ucapin beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.